Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwati iman, ikhwan fillah, jamaah ibadah Jumat Masjid An-Nur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena Jumat siang hari ini Allah masih menghadirkan kita di majelis yang terbaik, yaitu Masjid An-Nur, salah satu rumahnya, dan di acara yang terbaik yaitu ibadah Jumat yang menjanjikan rizki yang terbaik, yaitu kesenangan yang lebih menyenangkan dibandingkan dengan hiburan apapun, dan keuntungan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan bisnis apapun. Tema kita pada Jumat siang hari ini adalah mengutamakan, menghilangkan keutamaan, menghilangkan kesusahan orang lain. Kata kesusahan itu memiliki dua arti. Yang pertama kesedihan, kebalikan dari kesenangan. Yang kedua adalah kesulitan, kebalikan dari kemudahan. Jadi menghilangkan kesusahan orang lain adalah sejatinya menyenangkan orang lain, menjadikan orang lain bahagia, menjadikan orang lain gembira. Kemudian menghilangkan kesusahan orang lain itu termasuk amal yang paling utama, amal yang paling menjanjikan kebaikan, menjanjikan pahala. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal antudkhila ala akhika al-mu'min surura. Jadi amal yang paling afdal, amal yang paling utama itu adalah engkau memasukkan kepada saudaramu yang beriman ke dalam hatinya kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan. Jadi kalau kita bisa menyenangkan orang lain, kita bisa membahagiakan orang lain, kita bisa menggembirakan orang lain, apalagi saudara kita, itu termasuk afdalul a'mal, amal yang paling afdal. Ini hadisnya riwayat Ibnu Abi Dunya. Kemudian keutamaan orang yang menghilangkan kesusahan orang lain di dunia akan dihilangkan kesusahannya oleh Allah pada hari kiamat. Tidak ada hari yang paling susah kecuali hari kiamat. Sesusah-susahnya manusia di dunia ini masih bisa sabar, tapi ketika menghadapi kesulitan hari kiamat, banyak orang yang putus asa, banyak orang yang tidak sabar. Kemudian sabda Rasulullah SAW, man nafasa an mu'minin kurbatan. Jadi siapa saja yang bisa menghilangkan kesulitan dari seorang yang beriman, min kurabi dunia, dari kesulitan-kesulitan di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah pasti hilangkan satu kesusahan darinya dari berbagai macam kesusahan di hari kiamat. Kemudian menghilangkan kesusahan orang lain sejatinya adalah membebaskan orang lain dari kesulitan sehingga urusannya menjadi mudah, memudahkan urusan orang lain. Apalagi ketika kita menjadi pejabat, apalagi ketika kita menjadi pimpinan, menjadi orang yang dianggap penting.
maka saat itu adalah kesempatan untuk memperlihatkan akhlak mulia. Ya, urusan-urusan orang yang ada di bawah kita, urusan-urusan orang lain itu kita mudahkan, jangan dipersulit. Kemudian keutamaan orang yang menghilangkan kesulitan orang lain di dunia, pasti Allah hilangkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Inilah ihsannya Allah. Ketika orang berbuat baik di dunia, Allah balas kebaikannya di dunia dan akhirat. Ya. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Jadi siapa saja yang memudahkan orang yang sedang mengalami kesulitan, ya, pasti Allah mudahkan darinya kesulitan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah mudahkan urusan dunia dan urusan akhiratnya. Kita berdoa, Allahumma yassir li yusra wa jannibnil usra. Ya Allah, mudahkan untukku kemudahan yang paling mudah dan jauhkan aku dari kesulitan yang paling sulit. Maka kuncinya adalah maka mudahkan orang lain. Jangan persulit orang lain selama ada kesempatan, selama ada kemampuan. Ini hadisnya riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan kemudian faidah yang didapat dari sabda Rasulullah tentang keutamaan menghilangkan kesusahan orang lain adalah al-jaza min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan jenis amal. Jadi orang yang membahagiakan orang lain akan dibalas dengan kebahagiaan. Orang itu akan dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Akan dibahagiakan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang yang memberikan kemudahan kepada orang lain dalam segala urusannya, dalam setiap urusannya, Allah mudahkan hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa yang mati datang menghadap Allah membawa satu kebaikan, pasti baginya oleh Allah akan dibalas dengan 10 kebaikan yang sama. Ini ihsannya Allah SWT. Kalau ada berbuat baik kepada Allah, membawa kebaikan kepada Allah, Allah balas 10 kali lipat. Dan ini harus kita contoh, harus kita teladani. Ketika ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita balas dengan 10 kebaikan yang sama. Sebagaimana akhlak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Asin kama ahsan Allah ilaika, kata Allah. Kamu harus berbuat baik kepada orang lain seperti Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Kemudian waman sabi saya, sebaliknya orang yang mati menghadap Allah membawa satu kejahatan, wala yujza illa mislaha, maka tidak akan dibalas oleh Allah kecuali dengan balasan yang sama, balasan yang setimpal. Ini menunjukkan adilnya Allah SWT. Jadi kalau kita ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita balas dengan ihsan, balas dengan kebaikan yang lebih banyak dan lebih baik. Tetapi ketika ada orang berbuat jahat kepada kita, maka kita balas dengan adil, yaitu balas dengan kejahatan yang sama. Tapi itu masih koma. Sebab kalau kita bisa sabar, kita jangan balas, kita maafkan. Kita balas dengan balasan yang lebih baik, bahkan kemudian kita doakan. Inilah akhlak yang mulia. Wa may yulaqaha illa alladzina sabaru. Orang tidak bisa membalas kejahatan dengan kebaikan kecuali orang yang sabar. Wa may yulaqaha illa dzu haddin azim. Dan kesabaran itu tidak akan mendapatkan kecuali bagian yang sangat besar. Apa? Surga Allah yang isinya adalah kesenangan dan kemewahan. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Dan dia Allah pasti akan membalas kesabaran mereka dengan apa? Dengan jannah, kesenangan. Wa harira, kain sutra, yaitu kemewahan. Ikhwata iman, ikhwan fillah, masyaallah muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian Rasulullah menyebutkan amal kebaikan lainnya yang akan dibalas dengan balasan yang sama. Apa itu? Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Jadi siapa saja yang menutup aib, menutup celah
seorang muslim, ya, maka pasti Allah akan tutup aib dia, akan tutup celak dia. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Demikian pula siapa yang akan ditolong oleh Allah? Itu orang yang selalu menolong hambanya. Jadi Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Inilah al-jaza min jinsil amal. Ya. Jadi kalau kita menutup aib orang lain, Allah tutup aib itu oleh Allah. Kalau kita menolong orang lain, Allah tolong ya kebutuhan kita, keinginan kita, kesulitan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya riwayat Muslim. Ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian menghilangkan kesulitan orang lain termasuk amal soleh, termasuk akhlak mulia yang Allah janjikan dua keutamaan. Pertama keutamaan di dunia, yang kedua keutamaan di akhirat. Keutamaan di dunia apa? Allah kasih kehidupan yang baik, hayatan thayyibatan. Baik agamanya, baik dunianya, baik akhiratnya, baik keluarganya, ya, baik hartanya, baik masa depannya. Yang kedua, balasan di akhirat, balasan yang lebih baik, yaitu berupa surga. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sadqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwata iman, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dua keutamaan yang Allah janjikan bagi orang yang selalu menghilangkan kesusahan orang lain, yang termasuk amal soleh, akhlak yang mulia. Yang pertama, kehidupan yang baik di dunia, hayatan thayyibah. Yang kedua, dibalas dengan balasan yang lebih baik di akhirat, ahsanul jaza. Sebagaimana Allah SWT berfirman, man amila solihan. Siapa saja yang beramal soleh, min zakarin, baik laki-laki, au unsa atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia berbuat baik, beramal solehnya itu dengan dasar iman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti kami akan jadikan dia hidup dalam kehidupan yang baik. Walan najziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Dan kami akan balas mereka dengan balasan yang lebih baik dari yang pernah mereka lakukan di dunia. Ya. Allah ingatkan ya, di dalam surat Al-Muzammil ayat terakhir, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khair tajiduhu indallahi huwa khairu wa a'dhama ajra. Kebaikan apapun yang telah kamu lakukan itu bukan buat orang lain. Menghilangkan kesusahan orang lain, memudahkan urusan orang lain, menggembirakan, menyenangkan, membahagiakan orang lain, itu bukan untuk orang lain sejatinya, tapi untuk diri kita sendiri. Tajiduhu indallahi huwa khairu wa a'dhama ajra. Sebab kelak kamu nanti akan dapati di sisi Allah balasannya bukan hanya lebih baik, tapi juga lebih besar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis ini diberkati olehnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfirli
wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana afriq alana sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alana sabra wa thabit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwu minkum walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.